two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. I'm not good. I'm not good. I'm not happy. I'm not happy. I'm happy. I'm happy. Ini merupakan kebalikannya ya. I'm fine artinya Baik. I'm not good. Tidak baik. I'm not happy. Please introduce yourself. My name is Siti Rahmat. My nickname is Felis. I am 13 years old. I am student. My hobby is movie. I am student. I am address at Kebon Petai Village, District Geprong, District Cianjur, West Java Province. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa Warta Desa. Alhamdulillah saya sudah sampai ke rumahnya Pak Ustadz Nurdin. Kebetulan di sini ada hadir juga seorang anggota kepolisian yang beliau ini juga membantu Pak Ustadz Nurdin ini dalam mengajar bahasa Inggris. Dan saya akan ajak pemirsa ini untuk berbincang-bincang santai ya, Pak Ustadz. Pak, kaitan dengan bagaimana Bapak mengonsep pendidikan dari agama maupun pendidikan bahasa Inggris. Ini yang sangat menarik buat kita semua ini. Yang sangat menarik ini kaitan dengan agama, budaya, bahasa Inggris disatukan dalam konsep satu tatanan yang memiliki ketergantungan masing-masing. Artinya satu sama lain saling membutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan bertanya dulu ke Pak Ustadz ya. Pak Ustadz, siapa nama lengkapnya Pak Ustadz? Muhammad Nurdin Mulyadinata. Muhammad Nurdin Mulyadinata. Ini kalau nggak salah ini Pak Ustadz ini seorang penggagas daripada pondok pesantren Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas ini. Ini Al-Ikhlas ini berdiri sejak tahun berapa Pak? Kalau berdiri sudah lama, ya dari tahun berapa ya? Udah lupa lah saya tanggalnya karena memang Al-Ikhlas ini nenek moyang dulu. Dalam arti sesepuh kampung Tugu ini yang memberi nama Al-Ikhlas. Kenapa? Karena memang keikhlasan masyarakatnya untuk membangun, untuk membina anak-anak generasi kita. Jadi untuk nama Al-Ikhlas ini sendiri ya mungkin dari tahun 19 sekian lah, saya lupa itu. Gitu. Oke. Ini Pak Ustadz, ini kan yang jadi luar biasanya ini bagaimana cara membagi waktu antara kegiatan keagamaan, kegiatan budaya, dan kegiatan pendidikan tadi menyatukan dengan bahasa Inggris nih Pak. Ini yang sangat menarik buat saya sehingga kami dari Warta Desa datang ke sini nih untuk bincang-bincang langsung, pertanyakan langsung bagaimana cara membagi waktu. Misalkan salah satu contoh, Pak Ustadz ini kan murid-muridnya ini usia berapa Pak? Ini Kalau untuk saat ini usia muridnya itu paling besar dari mulai 18 sampai intinya dari bawah sampai 18 untuk saat ini. Di usia 18 tahun. Cuma kebanyakan kita di sini usianya itu sekitar 15 ke bawah, Pak. Dari mulai mungkin 9 atau 10 tahun itu sampai 15 itu kebanyakan. Cuma yang dari 15 sampai 18 itu paling ada beberapa orang saja karena memang sibuk dengan pelajaran-pelajaran sekolah untuk saat ini. Untuk pelajaran mengaji ini kan salafi ya Pak. Iya. Salafi artinya kita itu ada waktu-waktu tertentu ya di luar dari jam sekolah pendidikan lain. Nah, kalau ini jam berapa paling? Kalau biasanya untuk Al-Qur'an nih. Ya, untuk Al-Qur'an kita biasanya memberikan mengajarkan atau membagi waktu itu setelah sholat maghrib biasanya Pak. Setelah sholat maghrib sampai dengan selesai. Nah kalau untuk pelajaran-pelajaran seperti cara penulisan atau apa biasanya kita
dari asar. Intinya dari jam 16 ini sehabis asar sampai menjelang maghrib. Nah itu untuk pembagian waktu daripada kita mengajarkan kepada anak-anak apa yang kita bisa. Kalau budaya gimana Pak? Nah kalau untuk kebudayaan sementara ini kita memang masih dari dasar banget ya. Oh iya. Jadi intinya mengajarkan anak-anak ini itu waktunya itu dibagi dalam arti dalam 1 minggu itu mungkin 1 atau 2 kali gitu kan, untuk kebudayaan. Jadi ya intinya dari mulai praktek sampai penyuluhan intinya gimana kita memperkenalkan budaya, adat, budaya, tradisi, seni itu supaya apa? Ya intinya supaya mereka paham dulu aja Pak untuk saat ini gitu ya. Dengan cara kita menyampaikan seni itu seperti ini, adat ini seperti ini. Nah terus budaya itu seperti ini kan kayak gitu. Tradisi itu seperti ini. Makanya terus untuk menggugah hati mereka dulu aja untuk budaya karena saat ini hampir padam. Minatnya ini. Nah, peminatnya ini hampir padam gitu Pak untuk budaya, seni, tradisi dan adat itu sendiri. Kebanyakan. Nah, kenapa kalau bahasa Sunda mah nginung ka waktu mi bapak ka zaman ya seperti itulah. Kalau jadi itu pemirsa. Sunda. Jadi Pak Ustadz Nurdin ini menggagas bagaimana cara yang berbudaya ini nginung ka waktu mi bapak ka zaman. Tentunya kita juga tidak bisa pungkiri ya kalau memang budaya ini harus sinergi dengan zaman masa kini ya, seiring perkembangan zaman. Nah ini juga saya akan yang lebih menarik ini bincang-bincang saya ke Pak Polisi nih. Pak, gimana Pak? Ini tanggapan Bapak mengenai minat Bapak ya, cara membagi waktu Bapak, meluangkan waktu Bapak, sampai ya mohon maaf Pak, jarang-jarang ya saya temukan. Ini jarang-jarang tapi ada. Jarang-jarang saya temukan ini seorang anggota kepolisian yang masih aktif, mampu membagi waktu dengan kemampuan yang ada, tapi di luar daripada basic pekerjaannya. Ini jadi pendidik Pak. Ya pendidiknya ini sangat menarik. Menariknya ini bahasa Inggris Pak. Bahasa Inggris dimasukkan di konsep kebudayaan dan keagamaan. Ini saya tanya membagi waktunya aja dulu dari pekerjaan Bapak untuk mendidik yang sangat jauh ini Pak. Gimana Pak? Pada dasarnya dari Pak Ustadz Nurdin ini mempunyai sebuah konsep ya. Iya betul. Untuk istilahnya ada anak-anak di pondok gitu ya. Ada minat belajar bahasa Inggris juga. Betul. Mungkin untuk spare waktunya pada saat saya sedang tidak berdinas. Iya. Sedang off dinas ya. Kedua mungkin ngisi waktu luang juga agar supaya lebih bermanfaat terutama buat si anak. Dalam artian ini di luar jam belajar yang formil ya. Iya betul Bang. Dalam artian tujuan saya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hebat, luar biasa. Terutama di kampung seperti ini, Iya. di lingkungan desa. Iya. Alhamdulillah dari anak-anak memiliki minat yang sangat besar dan itu menjadi semangat dan motivasi buat saya pribadi. Amin. Seperti itu kurang lebih. Begitu ya. Alhamdulillah Pak. Terus Bapak ini dapat keahlian karena ini jarang juga ya. Dapat keahlian berbahasa Inggris ini dari mana nih Pak? Seorang polisi ini apalagi yang masih aktif tugas di desa ya Bapak ya, seorang babin ya. Ini dapat keahlian berbahasa Inggris ini dari mana ya Pak? Apa dari sekolah, kuliah apa gimana? Kebetulan dulu waktu sekolah, waktu penjurusan itu saya masuk kelas bahasa. Oh. Di sana belajar juga sastra Indonesia, sastra Inggris juga belajar. Terus bahasa Inggrisnya juga terutama. Untuk spare waktu selanjutnya otodidak juga saya belajar, latihan seperti itu. Intinya kita membaca ya, membaca buku-buku seperti itu. Dalam artian pendidikan itu nggak harus formil.
Iya betul, di betul. luar formil juga. Yang Iya, terpenting tujuan dan niat kita itu seperti Iya, apa, mungkin betul. barangkali seperti itu. Kemauan. Spirit dan soul semangatnya di situ. Iya, berarti ini kembali ke Pak Ustadz. Berarti tugas Pak Ustadz ini bagaimana menarik minat para santri, itu nggak? Menarik minat para santri untuk bisa mengikuti nih pelajaran bahasa Inggris ini. Sulit nih Pak Ustadz nih. Emang- Bagaimana ini caranya ini Pak Ustadz nih? Ya emang kalau untuk awalan ya sulit juga. Kenapa sulitnya? Karena memang kita mengajak anak-anak atau cara menjelaskan anak-anak dengan bahasa Inggris ini sulit juga awal-awalnya. Cuma pada akhirnya karena dengan penjelasan-penjelasan dan perjuangan-perjuangan kita semua ya di sini, ya alhamdulillah hasilnya dengan luang waktunya Bapak polisi ini sendiri juga, ya alhamdulillah sampai saat ini udah beberapa kali, dan memang di dalam satu minggu 2 kali ya, dalam 2 kali dalam seminggu itu pun kalau Bapak polisinya ada waktu, Ada waktu, ketika ya. dia memang lagi off dalam tugasnya seperti tadi yang beliau katakan itu. Nah makanya kita mengatur waktunya ini loh, mengatur waktu ini kita tidak bisa menjadwalkan dari kita sendiri. Nah sekarang jadwalnya Bapak polisi kapan off-nya, kan beliau seperti itu, jadi kita nunggu beliau. Makanya alhamdulillah dengan sukarelanya beliau mengajarkan anak-anak di sini, saya juga sangat berterima kasih sekali kepada beliau. Intinya untuk memajukan tadi sumber daya manusia itu sendiri ya, baik dari segi adat, seni, tradisi dan budaya, juga ke agama. Ya intinya segi agamanya, terus pendidikan sekolah mungkin formal dan non formalnya di situ. Ya alhamdulillah ada kemajuan-kemajuan yang memang diperlihatkan juga hasilnya daripada pembelajaran itu sendiri gitu Pak. Kembali ke Bapak polisi nih Pak. Siap. Udah berapa titik nih Pak yang Bapak ajarkan ini Pak? Salah satunya di sini di Polres Pak Ustadz Nurdin. Kebetulan di desa binaan saya pun dari daerah Mande ya, desa Lewi Koja, di sana juga saya mengajar juga. Mungkin sisanya semacam privat seperti itu, saya door to door ke rumah-rumah ya. seperti itu. Juga tadi lupa, saya juga mengikuti ada pelatihan juga yang pernah dilaksanakan oleh kepolisian juga. Seperti Oh itu. gitu. Ada Ada juga ya? Selesai juga betul. Mengikuti beberapa pelatihan juga, mungkin di situ ada ilmu yang bisa saya sampaikan untuk ke masyarakat, khususnya pada anak usia dini barangkali seperti itu. Nih harapan Bapak nih, harapan Bapak ke depannya seperti apa kepada pemirsa Warta Desa nih, harapan Bapak? Harapan saya anak-anak itu adalah sebagai generasi penerus bangsa, Iya betul. dan pendidikan itu sangatlah penting ya, Betul. bukan sekedar hanya ijazah saja yang terpampang. Ya betul. Tapi pendidikan utama itu adalah tentang perilaku, etika dan tingkah Akhlak. laku kita, barangkali seperti itu. Itu pendidikan yang sebenarnya. Tingkah laku. Kritik dan saran? Sarannya Kritik, kalau bukan kritik mungkin ya, apa? koreksi Koreksi mungkin ya. lah, koreksi pemirsa, koreksi, jangan kritik, koreksi. Untuk sementara belum ada yang terpikirkan. Betul. Untuk inspirasi hari ini, sarannya kita semua bersama-sama, ada peran serta juga dari masyarakat. Tanpa peran serta dari masyarakat kita juga tidak bisa berbuat sendiri. Betul. Perlu dukungan dan support dari Amin. semua elemen masyarakat. Intinya support dan doanya mungkin itu yang paling utama. Dan Amin. kita bismillah aja semuanya memulai sesuatu itu. Ini Pak Ustadz apa? Yang tadi koreksi dan sarannya apa? Kalau- Pak Ustadz, Kalau memang harapan lah. saya ini, kalau untuk saat ini ya memang seperti yang beliau katakan tadi, kita itu dengan fasilitas yang seadanya untuk saat ini. Betul. Nah, diperlukanlah dukungan atau doa-doa dari
para saudara-saudara kita baik yang di tempat ini maupun yang di luar, dalam arti kita meminta doanya agar setiap anak didik saya itu intinya bisa mencapai apa yang mereka inginkan juga gitu kan. Dalam arti setiap mereka itu punya cita-cita, makanya dengan antusiasnya mengaji, dengan antusiasnya belajar berbahasa asing atau bahasa Inggris ini sendiri, mereka semua punya cita-cita. Nah, saya minta doanya supaya fasilitas untuk mereka itu lebih cocok daripada untuk saat ini kan ya, memang untuk saat ini hanya seala Step by step kadarnya, ya. step by Bertahap step, ya. intinya bertahap sedikit ya, insya Allah kedepannya mungkin lebih lah. Intinya kita berjuang untuk memfasilitasi anak-anak itu sendiri. Kita juga butuh dukungan dari masyarakat setempat ataupun masyarakat di luar daripada daerah ini sendiri gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz, Pak Polisi, bincang-bincangnya. Pemirsa Warta Desa, mungkin bincang-bincang untuk sementara saat ini ya, kita terus mengikuti kegiatan-kegiatan daripada Pak Ustadz dan Pak Polisi ini, kedepannya mau seperti apa dan bagaimana. Ya tentunya harapan-harapan mereka ini sungguh sangat luar biasa. Dibalik dari kesibukannya sebagai polisi yang aktif, juga beliau menyempatkan waktu untuk mengajar para murid-murid yang ada di wilayah pedesaan. Ini sangat memotivasi juga kepada para anggota yang lain tentunya ya. Tentunya sekian dari saya, pemirsa Warta Desa. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih.